Nah ini yang paling enteng kayaknya ini. Iya. Karena Cannondale Super 6 Evo ini terkenal untuk weight winning. Iya. Ini berapa kilo? Nah, sekarang kita ke area weight winning. Weight winning. Nah, Ayo, monggo. kita dari weight winning. Nggak, yang saya nggak enak itu ada Wednesday di situ. Nah, ini yang sudah masuk main sepeda kapan hari. AJ62 ini, AJ62 sepeda budget kita sebenarnya. Jangan pikirkan budget, Mas. Jadi Agak malu saya ada AJ62 di sini. bukan. Iya. Maksud saya gini, sepeda itu harus tahu siapa satu mungkin buildernya, Ya. siapa foundernya. Ya. Jadi kita harus tahu Ya. apakah orangnya itu hobi sepeda, Ya. apakah itu pemain sepeda, Ya. apa mereka jago dalam teknologi sepeda. Ya. Nah, itu kita harus tahu. Karena kalau saya terus terang saya banyak salah. Saya beli, Salah ada beli. beberapa Sama. salah beli itu normal. Iya. Karena apa? Kita beli itu menurut waktu zaman saya awal-awal sama Kelvin itu, saya selalu bilang, wah kan selalu panik nih. Emosional. Oh iya itu normal. Gitu. Normal, Jadi, ya. jadi anak saya baru nyeletuk nih tadi pagi, Iya. 2 hari yang lalu, karena saya ada beli satu sepeda sama Kelvin. Terus dia bilang gini, tolong bayarin, saya bilang gitu. Tolong bayarin sepedanya. Saya bilang suruh bayar, Iya. bayar ke sana karena dikirim ke tempat anak saya. Iya. Terus dia bayar. Sepeda lagi, kan? Kata dia bilang gitu. Cuma nanya gitu, tapi tetap dibayar, tetap apa. Terus dia tulis, beli sepeda itu, dalam Indonesia itu, beli sepeda itu bukan boros, katanya. Tapi buat laki-laki itu suatu reward. Nggak, Hal aku itu ngomong saya gini, ingat. Saya ngomong ke istri, mending duit saya habis beli sepeda atau beli yang lain. ada bentuknya, Ada bentuknya, Dan, kelihatan. iya, dan menurut saya sampai kapanpun yang sepeda, mungkin kalau kayak Mas Asrul kan pengalaman tahu banyak hal sepeda. Ya, moga-moga. Saya rasa sepeda itu selalu punya meaning, punya story dan punya history. Iya. Iya. Ya. Jadi menurut saya semua sepeda tuh semua punya history. Iya. Misalnya ada sepeda dibeliin orang tua, itu punya story. Punya story. Sepeda mungkin dapat dari ngerayu pasangan, Iya. nah itu punya story kan. Itu kan dengan susah payah gitu Betul. kan. Tapi makin lama tuh story-nya itu makin tinggi kita carinya gitu. Jadi semua pasti punya story. Ya, saya terima kasih Wednesday jadi bagian dari story koleksi ini lah. Iya. Dan ini dibuat weight winning gitu, jadi Iya. unik gini. Gini Mas, sepeda ini bukan ngikutin weight ini yang kita buat selalu orang buat. Jadi mungkin Mas lihat, mungkin tahu juga, sepeda ini memang bisa dipakai. Ya. Ya, dan saya udah coba. Dan waktu saya coba itu, levelnya itu sudah setara dengan sepeda weight ini Ya. yang memang top dunia. Terima kasih. Ya, jadi Saya bilang John direktur ya. enggak. Ya. Tapi ini saya rasakan sendiri. Ya. Sepeda ini bukan cuma udah dipelajari sepertinya. Betul. Jadi kayak saya nggak tahu tadi malah mungkin ada yang lebih tinggi lagi grade-nya. Ya. Tapi bagi saya sepeda ini buat saya pakai sudah lebih dari cukup. Ya, kita berusaha karena kan John dan saya AJ itu kan Azrul dan John. Iya, iya. Kita kan memang hobi goes, Iya. hobi sepeda. Jadi kalau kita bikin sepeda itu harus sepeda yang kita pakai Betul. dan kita seneng makainya Betul. gitu. Jadi kalau kita nggak seneng ya kita nggak akan terus. Jadi ya seneng sih diantara semua ini ada minimal ada satu monumen di sini. Enggak. Dan ini 5,6 kilo. Iya, Ini iya. masih fungsional banget, maksudnya masih double chainring. Iya. Ini kalau dibilang weight ini banget juga belum kan ya? Ini masih SRAM rate normal. Justru saya nggak mau sampai weight ini banget. Karena begitu weight ini banget nggak bisa dipakai. Betul, nggak Jadi, bisa dipakai. Ini weight fungsional ini. Ini dipakai bukan untuk dilihat, bener-bener Dipakai. Tapi sepeda ini harus punya your own style. Ya. Jadi kadang-kadang kan weight ini selalu dengan profil tipis, Ya. terus dengan misalnya dengan barang-barang pernak-pernik yang serba dikikis. Iya, dipotongin, dipotongin dilubangi. apa ya? Ya itu tapi sulit. enggak. Iya, ini ya, Enggak. ini ya. Wah. Ini handlebarnya, stemnya Calvi integrated, maksudnya custom dari Calvi. Banyak AX lightness. Ini apa? Lukna. Berg ya, Iya. Berg. Ini integrated ya, jadi satu. Integrated ya.
Ada satu, tapi kalau mau ngomong weight bini ini rata-rata ringan-ringan semua. Nanti sebelum kita ke sana, sebelum ke yang ringan, ini ada ternyata sama-sama punya sepeda bekas Team Sky. Jadi saya, Om John, dan beberapa punya koleksi bekas Team Sky karena mereka biasanya akhir tahun ada yang dijual. Iya, selalu. Ganti season. Season mereka ganti dijual sepeda-sepeda apanya. Ronald dapat punyanya Ivan Sosa. Yeah. Karena ukurannya kan ya. Jadi kadang-kadang kita susahnya beli sepeda bekas pembalap pro itu ukurannya. Yeah. Rata-rata mereka itu gede-gede gitu. Yeah. Nah, cari yang kecil itu untung-untungan. Sulit. Iya. Ini biasanya tuh pembalapnya tuh kurang lebih dari kayak Carapaz. yang Richard Carapaz yang tinggi. Carapaz. Mungkin tingginya sama yang kayak Mas punya kan punyanya Cavendish. Iya. Jadi mungkin sama itunya. Nah, itu nyari pembalap yang tingginya sama, cari bekasnya. Iya. Ini Ineos sudah ya. Sudah Ineos namanya setelah Sky. Jadi ini punyanya Ivan Sosa Dan rim brake, Mas. Dan rim brake. Dan Kita selalu rim brake. Ineos Sky itu identik dengan sebisa mungkin frame-nya nggak dicat. Iya. Dulu seperti itu. Jadi ini karbonnya masih kelihatan banget. Dan ini F12 yang extra light, yang frame yang ringan. Jadi ada sepeda bekas World Tour juga di sini, bekas. Tapi sudah disesuaikan untuk Anda kan ini. Iya. Supaya Anda bisa pakai kan. Tapi akhir-akhirnya juga nggak pernah dipakai. Nggak pakai juga, sayang kan? Sayang nih. Nah, kita ke sini nih ini yang ringan-ringan nih di sini nih. Giant TCR ya, Yeah, TCR Advance. Ya ini kelihatan lah dari bottle kit-nya, altitude ini sudah yang ringan. Minimal paint job, itu ciri khas sepeda-sepeda weight ini. Handlebarnya apa nih? Smoky? Handlebarnya Darimo kayaknya. Darimo. Ya, ini Darimo, ini extra light. Ini beratnya berapa yang ini? Kayaknya masih 6 koma gitu. 6 koma. Iya, 6 koma. Ya, bannya masih gede. Iya. Bannya masih gede. Nah, Tapi buat kondisi Indonesia, ban gede memang lebih cocok. Aspalnya bumpy Iya. banget ya. Nah, kalau yang ini, Halo Pretsna, Edo Bawono, siapa lagi nih? Todi Sugoto, Azrul Ananda, Ron Kelv, John Bumi Harjo. Jadi AX Lightness itu perusahaan Jerman yang terkenal bikin komponennya mobil F1, sayapnya Toro Rosso, apa sekarang Alfa Tauri, Red Bull, kayak gitu-gitu. Tapi yang pendirinya dulu suka sepeda, jadi punya merek AX Lightness. Produk terakhir yang dia bikin tuh namanya Vial Evo Ultra ini. Gitu. Ciri khasnya apa? Ada putihnya di sini. Dan ini produksian salah satu produksian terakhirnya. Di sini ada, di Surabaya ada. Ada kesamaan lagi. Tapi aku masih kalah, Mas. Kalah apanya? Loh, cranknya? Oh, yang ringnya AX ya. Jadi kebetulan punya saya kan kalau nggak matching nggak bisa tidur. Jadi punya ini cranknya THM, ini sama aja sebenarnya. Ini cranknya THM, punya saya cranknya AX Lightness. Waktu itu saya lupa apakah John atau siapa mau pesen cranknya AX, sudah ditolak. Kita sudah nggak mau bikin lagi. Gitu. Jadi memang nggak. Kebetulan saya masih sempat bikin matching semua. Iya. Jadi cranknya masih AX Lightness. Tapi ya THM lebih bagus. Oh enggak. Kadang-kadang barang bagus itu harus dipikirkan dengan matchingnya. Matchingnya. Ya. Jadi ada, ya semua nggak bisa mungkin salah satu mungkin Mas, wah bisa komplit banget gitu. Iya. Saya punya nggak sekomplit Mas. Iya. Tapi kita punya selera yang sama. Selera yang sama. 5,2. 5, berapa? 4, 5 komaan. 5, punya saya 5,2 kalau nggak salah. Mungkin sekitar itu. Ya, 5,2. Iya. Dan ini AX Lightness dia punya stem sama handlebar yang kecil ini ya. Iya. Jadi kecil banget, jadi ukurannya nggak normal. Tapi nyaman banget dipegang. Sebenarnya buat Asia, karena jari kita memang nggak sepanjang orang Eropa. asing, orang Eropa. Jadi buat kita pegangannya lebih nyaman. Iya. Mungkin suatu saat pabrikan besar akan bikin kayak gitu. Setelah kita bicara-bicara ini, bikin kayak mereka gitu. Kenapa enggak ya? Iya, kenapa enggak? Kenapa mesti jadi ukuran gede-gede kayak boleh ya? Toh pasar Asia juga nggak kalah sekarang. Ya. Malah salah satu yang terbesar. Betul. Ini 25 ya? 25. 25 ya. Sama ini. Sama. Ini kayak ngeliat ini punya aku bukan? Oke, kita sekarang ada 2 lagi nih di bagian ini. Nah, yang ini kita kebetulan tadi kan ngomongin soal moods banyak. Sama-sama belajar banyak dari moods. Ini moods RSL itu kayak
racing bike-nya Moods ya, seharusnya. Ini RSL kan ya? RSL, racing bike-nya Moods. Jadi ya, saya punya cerita, tadi saya cerita ke Ronald, dulu waktu saya ke Moods, saya mau beli RSL, karena saya pikir, mana yang paling mahal, tanda kutip. RSL yang paling mahal. Waktu saya mau beli RSL, orang Moods-nya malah bilang, you want a titanium bike, right? Kamu kan pengen sepeda titanium, jangan yang ini gitu. Kamu ambil Famoods yang biasa, itu tuh ada di sana tuh, itu Famoods yang biasa. No, but this one is more expensive, saya bilang gitu. It's higher performance, right? Right, but that's a real titanium bike. This one is titanium who wants to be carbon. That's true. Jadi kadang-kadang kalau orang mungkin yang nggak terlalu pengalaman naik sepeda, dia habis nyoba sepeda titanium, dia ngomongnya, kok nggak enak ya? Karena dia hanya pernah membandingkan dengan sepeda karbon. Betul. Orang Moods itu bilang, kalau sepeda titanium itu kan punya quality yang tersendiri, jangan disamakan dengan karbon. Kalau kamu pengen kayak karbon, ya beli yang karbon aja gitu. Peruntukan ya. Jadi kalau kamu pengen ngerasain sepeda titanium, ambil yang ini gitu, yang itu tuh Famoods. Akhirnya saya ngambil yang Famoods itu, lebih murah $1.000 ya nggak apa-apa. Dan itu pilihan tepat. Kenapa? Karena menurut saya gini, kalau untuk kan sebenarnya bedanya itu kan di titaniumnya sendiri. Geometrinya juga dibuat lebih dipangkas-pangkas sehingga dibuat seperti racing bike. Ya, jadi kalau menurut saya peruntukannya di mana? Kalau misalnya buat racing bike, ya harusnya pakai sepeda aero. Sekalian. Iya, sekalian ngebut. Ya. Kalau ini kan buat meredam. Jadi kayak buat endurance. Ada quality-nya ya. Jadi memang semuanya tergantung peruntukan. Tadi apa kutipannya Richard Sach yang Anda bilang tadi? Oh iya, satu. Ini memang cukup unik. Richard Sach selalu andai-andainya yang dia itu level filosofi, filosofi. Filosof, jadi profesor sepeda lah. Iya. Jadi dia bilang gini, steel is steel, carbon is carbon, titanium is titanium, but frame still frame. Ayo. Steel adalah steel, karbon adalah karbon, titanium adalah titanium, tapi frame adalah frame. Jadi intinya sendiri-sendiri itu. Jadi jangan pengen punya titanium mirip kayak karbon, karena masing-masing punya quality sendiri-sendiri. Gitu. Itu bagus banget itu. Dan itu ada tulisannya di sana. Ada. Tulisannya. Jadi itu kan kayaknya simple, tapi itu dalam kan. Amat dalam, dan pertamanya kalau kita baca ini maunya apa gitu, kemana sih sebenarnya? Iya, yang terakhir adalah frame is frame. Jadi frame is frame itu mungkin lebih ke arah sepedanya itu sendiri. Sepedanya itu harus cocok geometrinya. Sepedanya itu mungkin didesain untuk personal use. Ya, mungkin lebih ke arah sana gitu. Jadi lebih personal. Jadi sepeda itu susah ya. Saya pernah dibilangin juga dulu, kalau nggak salah Calvi kalau nggak saya bilang. Orangnya itu adjustable. Kita ini adjustable. Kita ini bisa berlatih untuk jadi kurus, untuk jadi lebih fleksibel. Tapi sepedanya juga adjustable. Nanti ketemunya di mana? Ini mau ditemukan di mana gitu. Itu yang susah. Dan sebenarnya nggak tahu Mas, ini bener apa enggak ya? Kalau dulu kan pasti kita cari bike fitter buat dapat formatnya. Tapi nggak tahu, mungkin Mas ngerasain sama nggak? Setelah certain level itu, kita adaptasi dengan diri kita sendiri nih. Kita sudah jadi bike fitter sebenarnya. Jadi bike fitter? Iya, kita sudah tahu apa yang kita mau ya. Tapi sebelumnya memang perlu panduan. Betul. Bukan panduan, geometri yang... guidance-nya awal ya, panduannya ya. Ya, setelah kita dapat enak. Tapi setelah itu kan mungkin kurus dikit nih. Aku bisa diginiin dikit, posisi duduk seperti apa gitu kan. Apa mungkin saya tambah gemuk jadi saya mesti diginiin gitu. Jadi memang itu berjalan terus. Dan biasanya pemula itu belum apa-apa sudah langsung electronic bike fitting. Menurut saya agak mubazir sih, karena satu, Anda belum tahu apa yang Anda mau. Anda belum tahu apa yang benar. Mohon maaf juga, ini pengalaman era pandemi. Banyak bike fitter itu juga bike fitter baru. Betul. Yang belum tentu goes. Betul. Saya pernah ada teman baru beli sepeda, belum pernah goes 50 kilo juga belum. Ke bike fitter elektronik. Mohon maaf ini ya, bukan maksud. Tapi ya saya ngelihat yang ngefitting kayaknya bukan cyclist. Dari posturnya kelihatan. Dia WA, aku lagi fitting. Aku titip pertanyaan itu. Pernah goes 300 kilo nggak yang fitting?
Katanya belum, ya ada. Benar, begitu seminggu kemudian berubah total lagi. Iya. Nah, jadi ya lebih baik kita naik dulu, Iya. rasakan dulu, Iya. baru nanti bike fitting itu. Setuju. Nah, kalau yang di sini sih rata-rata sudah tahu maunya apa, ini kelihatan gitu. Cirinya udah mulai kelihatan nih, mulai di stemnya harus pas, ada spacer. Nah, ini yang paling enteng kayaknya ini. Iya. Karena Cannondale Super 6 Evo ini terkenal untuk weight winning. Iya. Ini berapa kilo? 3,9 gitu. 3,9 kilo, under 4 kilo. 3,9. Ini karbonnya diamplas habis. Memang ini Pro karbon. sepedanya Black Ink Cannondale. Black Ink Edition ya. Black Ink Edition kayaknya memang sudah enteng. Itu yang paling entengnya dia sih. Iya, paling salah satu yang enteng dari dia. Cuma memang ini dibikin weight ini bukan untuk dipakai. Oke, ini Jadi non-functional. non-functional. Iya. Jadi saya pernah coba ke Lembang. Coba iseng-iseng lah. Oleng Saya ya? pikir, oleng. Oleng ya. Oleng. Jadi memang sepeda ini bukan peruntukannya buat Ini untuk enteng-entengan memang. enteng-entengan ya. Untuk dilihat, untuk seneng, untuk bukan untuk dipakai. Jadi ini kelihatan ininya apa nih? Ini AX. AX Lightness. AX Lightness yang Ya sebenarnya memang ini juga bisa. ini bisa dientengin lagi nih. dientengin dengan lebih profil kecil. Kalau tuker sama yang di AX yang di sana pindah ke sini lebih enteng ini. Oh, pakemnya nggak boleh mas. Oh, nggak boleh ya? Karena Pial Evo itu nggak boleh. Nggak boleh diganti, nggak boleh diganti. Aku pakai THM aja, pakemnya udah nggak boleh itu sebenarnya. Itu adalah body parts-nya itu Iya. ya. Nggak boleh pindah AX badan. adalah AX. AX adalah AX. Terus ini handlebar stemnya pakai Darimo. Iya, darimu. Kemudian SRAM red. SRAM red. Oh, dibuat single chainring. Single, terus sebelah kanannya kita buang shifternya. Oh, shifternya Shifternya dibuang. dihilangin Dihilangin. karena memang nggak diperlukan. Iya, nggak Jadi supaya ringan. diperlukan. Iya. Jadi ini nggak ada shifternya. Iya. Karena hanya butuh yang kanan. Kemudian Darimo seat post. Gelu. Gelu saddle. Iya, Gelu saddle. Bannya Bannya Tufo. Tufo ya, Tufo Iya. yang paling ringan. Iya. Saya lagi nyari nih Tufo nih. Oh ya. Gara-gara Anda bikin Weight Winning Wednesday, saya jadi bikin lagi. Oh, sebentar lagi ada yang. Tunggu lihat nanti. Tunggu lihat. Tapi jadi seru ya mas ya. Jadi seru. Jadi seru. Nah, jadi semangat lagi. Iya gitu. dong, Karena harus. kan, ya, toh nggak perlu belanja, saya tinggal ngambilin komponen aja gitu. Betul. Dan sepeda itu udah punya gen buat ringan. Iya. Eh, Tinggal kita kombinasinya aja. Iya, tinggal kombinasi, tinggal pakai parts, tinggal dihitung pasti bisa under. Nah, ini sudah 5,19. Weh. Nah, itu bisa 4 koma nanti. Ntar. Iya. Dan fungsional. Iya. Dan fungsional. Nah, itu paling penting. Iya, fungsional, harus fungsional. Iya. Ya. Wah, ini remnya Ini remnya ini kayak model-model bukan remnya ini bukan THM. Ciamelo Lecky. Oke. Lucky Brakes Ya, ya. Ciamelo Lecky. Lucky Brakes. Iya. Ciamelo bikin itu mas, bikin crank. Oh ya. Sekarang kan crank kan THM, Elile, Iya. Elile. Iya. Sekarang Ciamelo bikin crank yang salah satu teringan. Wah. Cuma harganya, Entah dulu. Entah dulu. Wah, ini 3,9 kilo. Sekarang kita ke Titanium Room. ada steelnya juga sih mas. Sorry, ini ada kelewatan sedikit lagi nih. Ini ada IF lagi nih. Ya ini IF. Independent Fabrication lagi satu. Fabrication. Dia buat kerjasama dengan Bellywork. Bellywork itu merek. Bellywork itu merek kayak dia buat tas yang Oke. salah satu yang terkenal buat messenger. Oh, jadi ini collab ya. Collab ya. Collab. Jadi dia collab. Ya ini kayak messenger bike sih. Ya messenger bike, Iya. memang gaya messenger. Terus dia buat ada 15. Wah. Ya, ada 15. Wah, independent fabrication-nya ini bikin Pak Sony Madiun. Sana juga ada lagi. Oh, itu Klein. Wah, ada Klein juga di sini. Mertua saya yang suka. Klein Quantum 2 di sebelah sana. Dan ada ini Brompton Titanium. Iya kan, ini Brompton Titanium. Jadi saya sama Kelvin cari pabrikan waktu itu buat yang pabrikan buat titanium itu. Oke. Jadi kan banyak sekali memang Brompton. Tapi kan Brompton itu kan tetap dibawa-bawa susah waktu itu kita Iya. pikir gitu kan. Jadi ya dibongkar-bongkar ini. Iya, coba kita cari yang frame titanium Oke. Brompton. Tapi dipakai kita nggak penuh perhitungan.
Oh, Itu pasti ada hitungannya. Ada hitungannya. Dari Brompton itu pasti ada hitungannya. Memang ini sepeda ringan. Tapi kalau jatuhnya berapa kilo? dulu waktu saya nggak pernah rakit sampai itu. Kalau nggak salah sekitar 5-an gitu. 5 kilo ya, ini pakai Darimo. Iya, pakai seterusnya, Darimo. Iya. Ya. Darimo dulu nggak buat kayak sekarang ini. Oh. Sekarang ini dia lebih develop. Oke. Kayak dia bikin buat Dulu harus spesial pesan ini kayak gini. kita pesan sekarang, memang pesan. Tapi Darimo sekarang udah bikinnya lebih modern, Mas. Ya dia sudah bisa bikin yang Udah bikin yang integrated, yang terus sembunyi minta kabel. minta yang gepeng bentuknya apa segala itu. Iya. Cuma memang Darimo ya Itu yang bikin ringan tuh. ini bikin ringan, Itu tapi bikin deg-degan. iya, pakai tali, tali karbon. Iya, kayak Jadi, tali sepatu. Kayak tali sepatu. Iya, Jadi iya. diikatnya bukan pakai baut, tapi pakai tali sepatu. Iya, ini. iya. Tali karbon tapi. Iya, itu yang bikin deg-degan juga. Ya, itu. betul. Saya nggak berani beli kok. Nggak berani beli. Nggak berani beli. Ya, ini kita ke dalam. Nah ini yang Richard Sak. Tadi. Ini. Mohon maaf saya pegang. Iya. Nah, masih ada. Wah. Ini banyak. Ini temanya di sini banyak Serota. Serota itu New York ya? New York. New York. Dia yang buat itu, yang band Serota US Championship. Sepedanya tim 7-Eleven. 7-Eleven. Tim Betul. 7-Eleven ya. Jadi band Serota itu salah satu bike builder paling legendaris di Amerika. Tapi kemudian dijual ya. Dijual. Kalau teman-teman tahu brand Number 22, itu dulu Serota. Serota. Itu dulu Serota. Jadi Serota jadi Number 22. Iya. Tapi ini ada berbagai macam Serota. Ini karbon sih. Ini bukan ya, ini steel. Ini Titanium. steel. Steel, ini Iya. steel. Ini karbon. Carbon lak. Karbon lap. Iya. Itu karbon lap Carbon juga. lak juga, iya. Ini kombinasi titanium dan karbon nggak? Iya. Enggak, ini titanium. Titanium. Ini titanium. Ini steel. Yang ini steel. Steel, iya. Wah, ini Serota segala macam ada di sini nih. Serota ini ada Serota lagi, Iya. steel. Ya, dari semua Serota ini mana yang suka? Saya suka yang Atas. atas karena itu terakhir yang band bikin. Oh, generasi terakhir. Sebelum dia chapter 11. Oh, sebelum bangkrut. Chapter 11 tuh bangkrut. Iya. Kalau di Amerika namanya Chapter 11. Sebelum chapter 11. Sebelum Chapter 11, jadi Iya. itu yang terakhir. Ya, jadi Dan kebetulan warnanya di matchingin semua itu ya, NV-nya. iya, saya nggak ngerti waktu itu saya minta cuma beda. Saya sendiri juga nggak terlalu suka emas sebenarnya. Iya. Warna emas itu nggak tahu. Iya. Tapi yang ini yang waktu itu kita serahin, Ben bikinin satu buat saya gitu. Warnanya terserah. Waktu saya datang ke sini, begitu saya lihat, loh sepeda saya kok kayak gamelan. Ini warna Asos. Warna Asos. Pertamanya sebenarnya saya lihat, loh kok kayak gamelan gitu. Kayak gamelan. Tapi jangan salah, gamelan itu kan tradisi Indonesia. Betul. Mungkin dia lihat, wah ini Ini orang Indonesia aja. gitu. Jadi dia bikin gamelan mungkin. Nggak kayak saya dulu waktu pertama kali beli F8. Jadi John Bumiharjo dan saya dan Prasetya itu dulu pembeli F8 pertama di dunia di Itali. Dikasih surat ditandatangani sama Fausto Pinarello bahwa kita pembeli pertama. Tapi cuma ditempelin stiker batik gitu doang. Sialan. Ini kan lebih meaningful gitu. Tapi semua punya meaning. Semua punya meaning ya. iya. Semua punya meaning. Wah. Nah ini yang moods yang saya bilang tadi, ini yang tradisional moods. Iya. Tradisional moods, FAMoods. Jadi terus terang saya dulu kenapa suka moods, karena namanya lucu. Moods, FAMoods. Kenapa namanya moods? Katanya Erikson dulu kalau sekolah waktu SMP suka ngodain teman-temannya, moods gitu ya. Udah gitu doang kan. Jadi pakai nama moods. Mungkin buaya juga, Mas. Iya, bikin buaya-buaya gitu ya. Enggak, buaya kan bandel-bandelan. Bandel-bandel, jadi lambangnya buaya. Iya, emang. iya. Jadi moods, dan ini pakai stiker biasa. Iya. Cuman dulu waktu stikernya ada baret, wah ini harus telepon Steamboat Spring Iya. kalau kirimin stikernya dong gitu. Walaupun Tapi menurut saya ini salah satu yang gampang buat kayak kita main endurance, ya, main. oh nyaman banget ini. Enggak, buat stiker-stiker ini juga buat kita nggak takut. Gak takut kalau ada apa-apa, Kalau nggak gantinya apa-apa, gampang. tinggal ganti stiker aja Ganti stiker gitu. doang, iya. Ini very traditional moods ini. FAMoods. Kan habis itu ada FAMoods apa. Cuman ini tadi dibilang ini ada sentuhannya Sasa juga ini, sentuhannya Speedwagon juga. Iya. Jadi stem sama forknya dicat sama Speedwagon. Speedwagon. Karena Speedwagon kan dia juga cukup nyeleneh gitu. Oh ya. Buat cat, buat painting, dia kan punya workshop sendiri buat Betul. painting gitu. Jadi dan Moodscan itu kan selalu bikin dari Black Magic mungkin. Oke. Black Magic ya. Jadi saya bikin
Beda. Beda, ya pengen punya satu beda yang ada sentuhan Sasa. Jadi mood saya nggak akan saya jual juga, satu karena saya ngambilnya langsung dari Iya. Steamboat Spring, dan saya betul-betul belajar waktu itu. Kamu kalau pengen sepeda titanium ini, gitu ya, ngomongnya kayak gitu waktu itu. Tapi enggak sekarang. Sekarang Ada Wednesday? nggak, filosofi belajarnya dari situ ya. Boleh. Filosofi belajarnya dari situ. Jadi kalau Anda lihat Wednesday Titanium itu kan tradisional banget sebenarnya. Ya karena saya ingin jaga itunya juga gitu. Wah ini juga ada yang modern. Firefly itu dulu titisannya Serota juga. Bukan. Firefly itu titisan dari Independent Fabric. Oh, Independent Fabrication. Iya. Jadi Independent Fabrication-nya orang-orangnya nyebar. Karena dia pindah, factory-nya pindah. Terus mereka ini masih kepingin tinggal di Boston. Mereka tetap build Firefly. Oke. Tapi sekarang namanya Firefly udah mulai meningkat. Gitu. Meningkat. Iya. Jadi turunannya. Turunannya. Iya. Turunannya. Tapi kita pakem sama Mas. Jadi Firefly-nya juga pilihnya cari yang sesederhana mungkin. Ya. Firefly itu identik dia berani mainin warna, anodizing-nya. Anodize, iya. Wah ini. Nah tinggal yang ini ada yang dibungkusin foam ini apa ini? Ini Paduano, Itali. Itali. Ini Paduano, ini Paduano. Iya, Itali. Ini dulu berarti kalau sekarang yang ngetop merek apa? Sekarang kan banyak merek-merek Itali yang karbon dan lak titanium gini, yang baru-baru. Bastion? Bastion Australia. Enggak, maksudnya Bastion kan salah satu yang kayak gitu. Salah satu yang trendsetter buat sepeda dengan size besar gitu. Tapi dulu tuh nggak banyak yang berani main lak begini, karena karakter material yang berbeda. Iya, beda, iya. Jadi ini sudah ada 2 biji ini di sini. Iya. Paduano. Wah. Saya ada satu lagi yang MTB. Yang MTB. Iya. Ini MTB Paduano. Wah, ini sama, ini karbon dan lak titanium. Iya. Ya cuma mesti hati-hati kalau order ke Paduano, kalau salah ukuran. Oh, udah nggak bisa diapa-apain ya. Kan yang cuman bisa main ininya doang ya. Main ininya aja. Dan saya ada satu yang nggak bisa saya apa-apain. Itu salah ukuran. Ini salah ukuran. Sampai sekarang saya nggak buat. Nggak berani motong? Nggak berani motong, karena begitu saya motong kalau putus, wah ini seumur hidup bisa menyesal. Jadi penyesalan seumur hidup. Karena kalau nggak salah cuma bisa main 1-2 cm kita habis. Ini bisa main 1-2 cm, tapi saya nggak tahu dia punya adesif seperti apa. Oh, oke. Jadi saya takut. Jangan. Karbonnya takut begitu kita rubah posisinya. Ada crack-nya ya? Ada crack, nah itu. Ya. Jadi kalau bikin integrated seat mask, pastikan ukurannya benar. Itu sama kayak beli look dulu kan. Iya. Kalau sudah terlanjur potong, selesai. Iya, selesai. Selesai, nggak bisa. Bisa turun, nggak bisa naik. Bisa turun, nggak bisa naik. Ya. Giant juga ya dulu ya. Iya. Giant. Nah ini itu pantangan laki-laki tuh Mas. Bisa turun, nggak bisa naik. Harus bisa naik. Bisa naik. Oke, ini apa? Ini moods ini? Ini moods. Oh, ini moods ya. Nah, ini cerita moods juga waktu zaman sepeda track bike, sepeda fixed gear. Ya. Ini terus terang begitu sampai saya datang, saya kaget juga. Kan kita ngarepin kalau sepeda fixed gear itu kan lifestyle-nya keren. Kayak pursuit turun gitu apa-apa. Kita udah ngomong dan udah pakai bike cat waktu itu. Waktu zaman dulu kan pertama kali ada bike cat. Ada apa software untuk desain. Iya. Saya sampai waktu itu ngikutin, saya beli bike cat itu. Jadi kita coba kutak-atik bike cat. Begitu sampai sini lah, kayaknya ini kok masih naik gitu. Jadi udah nggak bisa apa-apa gitu. Nggak bisa apa-apa lagi. Iya. Ini frame China. Oke. Kita juga pengen coba gitu. Jadi eksperimen gitu. Apa beda-bedanya. Tapi saya lihat sekarang udah makin baik dan nggak kalah dari material, dari weldingnya. Semua tuh udah bisa ngikutin. Bisa ngikutin. Tinggal kalau yang bule-bule sih kan tinggal siapa yang ngelas kayak gitu aja. Iya. Siapa yang ngelas. Weldernya. Ini ada Seven juga, beberapa merek Seven mungkin teman-teman juga familiar. Ini flat bar. Ini saya bikin hybrid. Hybrid ya. Iya. Seven, kemudian ada Enigma Inggris ya. Iya. Titanium juga. Dan ini tadi cerita ini dulu sebelum disc brake ya. Ini sebelum disc brake. Jadi pas pengen road bike yang disc brake sebelum zaman disc brake. Pengen titanium. Iya. Kan selalu aneh-aneh nih mau pengen titanium, pengen disc brake.
Jadi mau nggak mau keluarnya seperti ini karena belum zaman. Belum zaman. Belum zamannya, belum keluar materialnya, tapi permintaannya dikabulkan. Jadi dengan ini. Ini post mount yang dia Post mount, iya, post mount karena iya, belum iya, ada iya. flat mount waktu Iya, itu iya, ya. belum ada. Ini masih post mount. Jadi sudah, ini sama Om Rey juga. Banyak sepedanya dia post mount ya, karena zaman itu belum ada katanya kayak gitu. Nah ini yang di tembok di ruangan ini ini ada ini Serota masih ya. Ini ada Serota juga. oh ini Serota lagi. Lightspeed kalau yang titanium pasti tahu Lightspeed. Iya. Amerika juga. Oh ini painted ya, lucu. Iya, jadi selalu kan base-nya itu selalu dia bikin raw material gitu. Oh Iya, tapi ini kita dapat yang warna. ya yang ada warna. Sampai- Tapi zaman dulu memang belum ada warna-warna seperti ini gitu. Sama ini wheelset klasik banget ini, American klasik sudah nggak ada sekarang. Iya. Ini kolektor juga ini, walaupun bukan high end sebenarnya, tapi ini kolektor ini. Ini yang paling terendah. Makanya, tapi ini kolektor sekarang. Iya, jadi kita cuma pikir warnanya bisa Matching. sama. Iya, iya, iya. Ya American style kan, ada tabrak-tabrakannya Iya, iya, kayak gitu-gitu ya. Tapi ini klasik beneran sekarang, klasik beneran. Dan ada Douglas satu lagi. Wah. Berapa lama ini kita sudah tur sepeda? Kayaknya ada satu ruangan di atas kita lewatin tadi enggak ya? Oh, yang itu ya? Yang ada frame. wheelset ya. Oh, frame. iya, iya, iya. Terakhir. Perlu stamina juga ini podcast. Terakhir Mas. Kita endurance ya, Mas. Endurance. Untung udah makan. Tadi kita kelewatan waktu di atas, ini ada, saya nggak tahu kenapa di sini, mungkin Ronald bisa jelasin kenapa di sini, tapi ada satu look 695, tapi ini sudah di custom kayaknya pennya. Udah kita pin. Ya, Iya. ini saya dulu punya 695 warna Mondrian, sangat menyesal saya jual. Sangat menyesal. Karena ini unik, Prancis banget yang saya bilang kalau dipotong udah nggak bisa dinaikin lagi. Iya. Terus BB-nya juga BB65, 65. gede banget. Iya. Ini unik pakai Campagnolo IPS elektronik generasi pertama, baterainya masih di sini. Baterainya masih di sini. Dan stemnya juga seperti ini. Jadi kalau mau ganti ukuran stem dulu agak susah juga nyarinya. Jadi ini kolektor juga ini, hati-hati nih. Nah terus di sini ada beberapa Brompton yang sudah di custom kayaknya. Iya. Tadi ada wheelset yang antik-antik juga. Ini wheelset tua yang Nah, ini saya dapat dari Ken Erickson. Ini Mavic Open. Mavic Open, terus masih saya keep karena Hubnya hubnya Campagnolo. Iya. Jadi ini dulu kan ini klasik banget, ini terkenal banget ya. Dan di sini ada beberapa, ada Madon, ada Parley, Iya. dua Parley, Madon, Super Six Evo, ya Super Six Evo, Iya, Super Six Evo. Lemon, Iya. Versailles. Oh ini lemon buatan Calvi bukan ya? Kayaknya ini buatan Calvi. Saya rasa ini buatan Calvi. Iya. Tapi kita dapat waktu itu udah nggak bagus gitu. Oke. Jadi kita rapiin. Tapi ini sebenarnya saya. Oke. One day saya pengen ini dibuild. Ininya Calvi banget soalnya. Iya, iya, iya. Ini kayaknya masih buatan Calvi karena Calvi itu terkenal bikin lemon. Oh iya iya iya. Nah, terus ini ada Cannondale Slice, sepeda TT. Wah. Di sini ada lagi Stork. Serota lagi satu. Ini nggak tahu apa yang tersembunyi di sini. Itu Empire. Empire. Zaman dulu ada sepeda MTB yang hardtail itu kan yang diangkat satu orang aja udah Berat itu. buat downhill. Buat downhill. Iya. Jadi ini banyak koleksinya juga yang masih ada di sini. Wah, jadi itu apa yang di depan itu yang dipakai MTB MTB? Itu sepeda curve. Curve ini gravel yang Australia itu loh. Oh, curve tahu Iya, ya, iya, curve. iya. Wah. Sepeda gravel. Lemon lagi satu. Ini Linsky. oh Linsky ya, Iya. Tennessee. Linsky. Ini pertama kali kita mulai-mulai. MTB. Iya. Wah, ini bersejarah. Itu. Iya, iya, iya. Sejarah. Dua itu juga. Iya. Linsky. Wah. Jadi ini koleksinya. Bukan koleksi lah, Mas. Apa ini? Kalau orang kolektor itu punya ratusan, punya ribuan. Kalau saya nggak ada sepersen nih. Ini koleksi Om. Cuman yang saya suka adalah ini tetap dipakai gitu. Maksudnya ini sepeda-sepeda ini juga dipakai, bukan sekedar. Walaupun tadi katanya Kelvin nggak goer, tapi Anda kan goer. Kelihatan posternya cyclist. Kan pertama kita ketemu di promo lagi.
Jadi ya kita ketemu lagi di promo nanti. Pasti. Pasti. Iya, dan saya pasti harus nonton vlognya itu sebelumnya. Oh, Itu rumus. panduannya ya? Oh, itu rumus banget. Karena waktu itu tuh selama 1 bulan itu kan sebelumnya itu kan ada panduan. Iya. Ada belok kiri, ada Om Ray bilang ada sapi. Patung sapi. Patung sapi halu. Halu, iya. Itu saya ingat-ingat semua. Jadi saya coba berusaha untuk ingat-ingat, dan selama mungkin 2 minggu itu saya latihannya itu latihan pelan Oh. buat mencapai Bromo. Karena ada salah satu cyclist yang bilang gini, Ronald, kalau caranya kayak gitu kamu nggak mungkin sampai Bromo. Nggak, kalau gitu kita tahun ini nggak boleh bikin panduan. Oh jangan. Jangan, nggak boleh bikin. Rutenya sama. Jadi kita closing di bawah ya, Iya, supaya oke, lebih enak. Ronald, terima kasih banyak. Ini sudah akhirnya ketemunya tahun lalu ketemunya. Bromo tahun lalu. Hampir Setahun, belum setahun. Enggak dong. 2 Hampir tahun. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Iya. Baru sekarang bisa mengunjungi tempat persembunyian koleksinya. Oh, masih belum koleksi, Mas. Belum koleksi. Masih di bawah dari 1%. Dan ini bikin saya semangat lagi juga. Kenapa kan kayak tadi cerita di situ, saya jadi pengen bikin Weight Winnie lagi. Dan apa ya? Kadang-kadang kita sesama penghobi sepeda ini juga harus saling nyemangatin kan gitu. Jadi apalagi kita banyak kesamaan selera kayaknya. Jadi mungkin yang berikutnya Om Ray pasti pengen diajak ke sini. Oh, monggo. Om John juga pasti pengen diajak ke sini. Dan saya mesti gantian juga loh, Mas. Gitu ya? Saya harus ke Surabaya juga. Wah, jangan. Istri saya nggak tahu semuanya sepedanya ada di mana. Sepedanya ada di mana. Kalau saya rumusnya sekarang sudah tahu, Kak. Jadi rumus saya adalah pokoknya jumlah di rumah harus sekian. Jadi kalau dihitung sama terus. Bahwa sepedanya dioper-oper di kantor atau di mana itu urusan nanti. Gitu. Iya. Sepeda kan punya roda, Mas. Punya roda, bisa dipakai kemana-mana. Tapi saya menyalahkan istri kok. Dulu kalau Anda jadi gila sepeda seperti ini itu salah siapa? Kalau Anda boleh menyalahkan orang lain? Yang pasti salah. Lain Kelvin? Enggak, orang tua saya ngasih sepeda waktu kecil. Lo jangan salahkan. Salah orang tua. Saya nyalahkan Ivo. Kenapa? Dulu saya cuma mau beli sepeda satu yang mid, SL3, yang waktu itu masih bukan yang high end, tapi yang tengah-tengah, yang ya Ultegra lah waktu itu, 10 speed. Tapi kemudian waktu saya ulang tahun, tiba-tiba ada sepeda bagus di toilet. Dari situ saya belajar, oh berarti nggak ada limitnya ini, karena boleh beli yang mahal gitu. Jadi salah istri, ada salah orang tua karena membelikan sepeda. Ngajarin sepeda. Ngajarin sepeda. Nah, dari sini koleksian yang diinginkan berikutnya apa setelah ada semua ini? Buat saya, yang belum kesampaian misalnya. sebenarnya semua berkah, Mas. Ya. Jadi saya nggak penting dapatnya apa-apa, karena sepeda tuh yang bagus-bagus itu yang terutama yang lama-lama, yang seperti kita bicarakan itu, yang impian kita. Mungkin tiap negara itu punya builder sendiri yang amat sangat luar biasa dan pasti punya ciri khas. Saya masih jauh di atasnya yang dari yang memang builder dunia buat gitu. Jadi mungkin di Eropa ada banyak yang brand-brand tertentu. Terus di Jepang yang tadi kita bicara itu ada Cherubim. Itu selalu kita berpikir Cherubim, Kalavinka. Ya pasti ke sana gitu. Trirenso. Jadi memang masih banyak sebenarnya yang masih belum itu. Tapi jangan harus ditargetkan menurut saya. Biarin let it flow. Ngalir. Jangan emosional, tapi jangan apa ya, kan bukan hurry juga gitu. Jadi kadang-kadang momennya itu harus ada gitu. Kita nggak pernah tahu kapan ketemu sepeda itu. Kayak tiba-tiba loh ada ini kesempatan. Kadang-kadang nemu tapi juga nggak bisa dibeli atau kayak gimana. Itu ada momen-momennya sih. Jadi harus kayak beli lukisan. Oh iya, kayak semua itu ada apa ya? Ada pas timing. Timingnya itu kita nggak tahu timingnya kapan. Jadi semua sebenarnya jangan pakai emosional waktu mencari sepeda gitu. Jadi harus pas timingnya.
terus pas dengan personalize-nya itu seperti apa, terus ya mungkin ada beberapa hal yang kayak buildernya itu harus lihat history buildernya juga gitu kan. Itu kan kita itu. Apalagi yang harus kita lihat di sini ada Parley itu sudah nggak ada, Serota itu pemeriknya ya, maksudnya sudah nggak bikin lagi, Serota sudah nggak bikin. Ada beberapa kayak Stork sekarang juga udah susah nyari. Iya, Stork keluar baru. Sudah keluar baru lagi. Keluar baru. Stork tetap keluar baru, tapi gini loh Mas, ada satu hal. Waktu dulu zaman kita itu pasti kita ndambain sesuatu yang kita nggak kesampaian. Ya. Tapi waktu kita beranjak gitu, kita kepingin flashback. Segala sesuatu mungkin yang hobi apapun mungkin sama. Kita kepingin flashback. Oh iya, zaman dulu saya nggak kesampaian. Nggak kesampaian, betul. Iya, sekarang ini mungkin bisa kesampaian gitu. Jadi ya kalau gitu saya juga nyalain orang tua gitu. Kenapa? Karena dulu saya pengen beli mainan nggak pernah dikasih kayak gitu. Sekarang bisa beli sendiri. Semua sama ya. Jadi semua barang itu kadang-kadang mungkin yang baru banyak. Tapi yang punya memori buat kita, wah, dulu luar biasa banget gitu. Jadi segala sesuatu yang, apalagi kalau kita suka ngikutin para legend, para pakem gitu. Jadi ya itu salah satu dream kita gitu. Jadi mungkin itu yang ya sama lah Mas. Enggak, tadi benar-benar baru nyadar kalau di mobil dompetnya sama. Kemudian beberapa aliran sepedanya ini sama. Oh ya berarti ternyata ada. Saya nggak gila sendirian kayak gitu. Om Ray lebih gila karena dia kalau koleksi nggak dipikir, dan kalau bikin custom kenapa kayak gini dia juga bingung kenapa. Nanti Om Ray biar kesini juga, nanti boleh ya, nanti kalau ada teman-teman dari tempat lain pengen kesini, pengen ngobrol. Kan ini yang penting bukan lihat koleksinya, tapi kita bisa ngobrol kan, kita bisa oh ini diginiin ya, kenapa aku dulu gak diginiin gitu. Kayak tadi, oh ini bisa diginiin ya, berarti saya bisa diginiin. Jadi kita bisa bertukar brainstorming. Dan tadi saya juga ternyata iya ya, yang Mas Asrul bilang itu, ya saya kelewatan. Itu kan kelewatan kan, dan jadi pikiran. Jadi pikiran itu, dan itu nggak bisa lagi. Nggak bisa, karena udah lewat momen zamannya. Kita harus menunggu timing yang pas lagi gitu. Jadi mungkin ya mesti menunggu waktunya, saatnya kapan. Tapi kadang-kadang kayak misalnya, maaf kayak stem, saya tadi lihat stemnya Spartacus yang triple X itu. Yang corak itu kan, aduh harus corak itu supaya matching. Kan kayak gitu kan. Itu dicari pasti nggak ketemu. Tapi nanti ketika kita tiba-tiba pergi pameran atau ke toko sepeda yang terpencil, atau kok ada ini. Jadi koleksi-koleksi ya seperti ini tuh kadang-kadang ya momennya harus pas. Wah, jadi seneng kayak kalau anak saya suka ke Disneyland atau ke theme park, ya saya ke Disneyland saya ini di sini. Jangan salah, ini Disneyland Jakarta, ada Disneyland di Surabaya. Jadi ya teman-teman, moga-moga dapat wawasan bahwa sepeda itu dulu, khususnya mungkin banyak teman-teman yang baru paham sepeda aero doang atau karbon doang, tapi dulu sebenarnya perjalanannya menuju ke seperti sekarang itu, sepeda itu umurnya udah 100-puluhan tahun ya. Tapi orang masih sibuk ngutak-ngatik sepeda, itu hebatnya sepeda. Mobil itu sudah berubah dari mesin ke EV, ke elektrik, sepeda masih diutak-atik gitu. Nah, kenapa sepeda Anda seperti ini? Kenapa Cervelo S5 Anda seperti ini? Kenapa Dogma F itu seperti ini? Ya tadi Anda lihat pendahulu-pendahulunya ini di sini. Gitu. Jadi Madon misalnya, Aero, ternyata dulunya bukan Madon. Di sini ada ceritanya gitu. Nah, kalau Anda ke toko sepeda kan belum tentu ada ceritanya. Nah, jadi ya terima kasih. Satu, saya senang banget bisa lihat banyak mainan. Dua, dapat refresh, dapat semangat baru. Dan saya yakin buat teman-teman dapat wawasan tentang sepeda, bahwa sepeda itu bukan sekedar dua roda, itu ekstrim banget ceritanya. Jadi terima kasih. Makasih Mas. Ronald, jadi datang ke Jakarta. Kita goes bareng. Kita saling belajar bareng. Kita buka wawasan bareng untuk para cyclist, jadi lebih banyak wawasannya. Jadi kita mungkin banyak juga cyclist Indonesia sebenarnya juga banyak yang tahu. Jadi kita saling belajar. Siap. Jadi nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya, dan nanti kita akan bikin goes sama Ronald dan lain-lain. Nanti kalau ngobrol-ngobrol sepeda, nanti kita bikin acara ke sini, boleh dong? Oh, boleh banget tuh. Mantap. Jadi sampai ketemu. Sampai ketemu. Thank you.
sebentar. Udah naik lagi. Masya Allah.